Kunjungan kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan ke Kabupaten Bovendigul untuk menjaring aspirasi masyarakat. MRP Provinsi Papua Selatan meminta pemerintah pusat meninjau kembali keputusannya terkait pemangkasan anggaran otonomi khusus Papua. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua. Senang sekali saya Fernando Kakurong kembali menjumpai Anda dalam tayangan Info Digul edisi hari ini Selasa 25 Maret 2025. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, kita ke berita pertama. Kunjungan kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan ke Kabupaten Bovendigul untuk menjaring aspirasi masyarakat. Penjaringan aspirasi masyarakat merupakan hal yang sangat penting untuk dimasukkan dalam program kerja Pemprov Papua Selatan. Di awal masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan langsung melaksanakan agenda kunjungan kerja ke 4 kabupaten yang berada di wilayah Papua Selatan. Untuk kunjungan pertama Gubernur dan Wakil Gubernur mendatangi Kabupaten Bovendigul pada Jumat 21 Maret kemarin. Pada kegiatan audiens bersama masyarakat, Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Paskalis Imadawa menyampaikan tujuan kunjungan kerjanya dan Gubernur ke Kabupaten Bovendigul. Menurutnya, Kunker perdana ini merupakan sarana untuk menjaring aspirasi masyarakat, agar nantinya usulan yang disampaikan menjadi agenda program kerja pemerintah Provinsi Papua Selatan. Diakui Wakil Gubernur Paskalis Imadawa, pihaknya lebih memprioritaskan pada isu pelayanan publik. Waktu pelayanannya akan dibuka setiap hari untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, akan dilakukan setiap hari Jumat dengan mendatangi kabupaten kota yang ada. Sebab sekarang itu kita sulit membuka ruang untuk masyarakat. Ruang ini yang mau kita buka. Informasi dari masyarakat kepada pemerintah dan hal-hal apa saja yang mungkin menjadi masalah di masyarakat. Itu yang perlu kita dengar. Dan agenda saya bersama Pak Gubernur terkait dengan misi kita yang pertama itu pelayanan publik. Kita harus menjaring dulu aspirasi masyarakat semua, baru kita bisa masukkan dalam program kerja kita. Pelayanan publik untuk Pak Gubernur setiap hari. Ingat, Pak Gubernur setiap hari pelayanan publiknya. Untuk Wakil Gubernur setiap hari Jumat. Hari Jumat itu khusus masyarakat. Selain itu, Wakil Gubernur juga menyoroti perjalanan dinas pejabat keluar daerah, ditegaskan di masa kepemimpinan mereka akan membatasi perjalanan dinas keluar daerah. Karena di era kemajuan teknologi saat ini, perjalanan dinas yang hanya untuk kepentingan koordinasi konsultasi bisa dilakukan secara daring, kecuali kebutuhan yang bersifat urgent yang tidak bisa diwakilkan. Hadirnya Pemprov Papua Selatan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan harapan mereka dapat tersentuh langsung setiap program atau pelayanan pemerintah. Tim Liputan Digul TV melaporkan. Sementara itu Bapak Mama, Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Paskalis Imadawa memastikan tahun ini akan memimpin upacara HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Kampung Anumka, Distrik Ambatkui. Selain itu, Wagub juga akan gelar open house pada Hari Raya Natal di Kabupaten Bovendigul. Pada kesempatan audiens bersama masyarakat Bovendigul pada Jumat lalu, Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Paskalis Imadawa memastikan akan berada di Bovendigul dan memimpin upacara bendera memperingati HUT detik-detik proklamasi kemerdekaan RI di Kampung Anumka, Distrik Ambatkui. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat yang notabene berada di kampung-kampung terjauh bisa ikut merasakan kehadiran pemerintah di tengah-tengah mereka. Selain itu, Hari Raya Natal tahun ini akan dilaksanakan di Bovendigul dengan menggelar open house selama Hari Raya Natal. Menurut Wagub Paskalis,
Agenda tahunan yang bersifat rutin dilaksanakan di kota harus dihentikan dan sesekali dilaksanakan di salah satu distrik atau kampung, sehingga bisa berdampak positif bagi masyarakat di wilayah tersebut. Komitmen ini telah dibuat sehingga pemerintah Bovendigul harus bisa mengupayakan perbaikan infrastruktur jalan ke distrik Ambatkui. Jadi ingat itu, Bovendigul kali ini dapat penghargaan 2 memang. Natal di sini, open house Natal di sini, dan juga 17 Agustus di Bovendigul. Jadi nanti saya minta mungkin Pak Sekda bisa atur, mungkin dengan Wakil Bupati kita apelnya di Amuka 17 Agustus. Kita sesekali apel di kampung, hal-hal yang bersifat rutinitas itu stop sudah, stop, yang rutin-rutin itu stop. Sesekali kita langsung buat kejutan juga di kampung-kampung, orang juga butuh disentuh. Jadi nanti berita kepala distrik juga di sana, yang bawah itu rencana 17 di sana. Wakil Gubernur sendiri pimpin apel di sana. HUT RI 17 Agustus yang akan dilaksanakan di Kabupaten Bovendigul merupakan salah satu upaya pemerintah Provinsi Papua Selatan untuk memberikan penghargaan kepada Bovendigul yang berjasa bagi bangsa dan negara Indonesia dalam agenda sejarah nasional. Tim Liputan Digul TV melaporkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Ini tolong diterima ya Pak. Nggak perlu Pak. Terima ya Pak ya. Saya jamin aman. Tidak. Saya tidak mau terima Pak. Pemberian gratifikasi dan suap yang diterima oleh aparatur negara termasuk dalam tindak korupsi. Pemberi dan penerima diancam dengan hukuman pidana. Mari bersama bangun budaya anti korupsi demi terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih dan berintegritas tinggi. Berani ambil sikap untuk bersih dari celah korupsi. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan, Damianus Katayu, meminta pemerintah pusat meninjau kembali keputusannya terkait pemangkasan anggaran otonomi khusus Papua. Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan, Damianus Katayu menyebutkan, pihaknya menyayangkan pemangkasan terhadap dana otonomi khusus Papua. Pemangkasan tersebut mesti ditinjau kembali karena anggaran tersebut tidak boleh diintervensi atau dipangkas untuk efisiensi anggaran. Pasalnya orang Papua sampai hari ini masih membutuhkan dana otonomi khusus untuk membangun Papua, sehingga MRP PPS meminta pemerintah pusat segera meninjau ulang keputusan efisiensi tersebut. Adapun pemangkasan dana otonomi khusus tertuang dalam keputusan Menteri Keuangan nomor 29 tahun 2025.
Selain itu, Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan menambahkan, kondisi di tanah Papua saat ini masih jauh dari harapan, sehingga pemangkasan anggaran ini dinilai bukan solusi, malah sebaliknya mengurangi hak-hak masyarakat Papua dari segi kebutuhan infrastruktur dasar, seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan penunjang lainnya. Khusus di daerah-daerah otonom baru itu, ya kan membutuhkan orang Papua itu bertumpu dari dalam otonom khusus. Sehingga untuk efisiensi bagi saya tidak tepat yang maka kebijakan itu harus ditindak. Itu yang pertama. Yang kedua, kebijakan efisiensi otonomi khusus itu kan dituangkan dalam Impres nomor 1. Efisiensi pendanaan itu dituangkan dalam Impres nomor 1. Tapi sesungguhnya dana otonomi khusus itu diatur dalam amanat Undang-Undang 21. Amanat 21 2001 perubahan kedua nomor 2 2001. Artinya bahwa kebijakan Impres itu menyalahkan undang-undang otonomi khusus, itu tidak tepat. Dari sisi dudukan hukumnya dia tidak tepat. Sehingga ini harus bisa ditinjau kembali. Ya, karena 2,25% dana otsus dari APBN itu diatur dalam amanat undang-undang khusus. Ya, jadi bagi kami tidak tepat. Sehingga dua aspek ini bagi kami pemerintah pusat harus meninjau kembali terkait dengan efisiensi dari dana otonomi khusus. Pikir demikian. Jajaran MRP Papua Selatan meminta pemerintah pusat segera meninjau kembali keputusannya terkait pemangkasan anggaran otonomi khusus atau Otsus Papua. Pemangkasan tersebut ditetapkan dalam keputusan Menteri Keuangan nomor 29 tahun 2025. Tim Liputan Digul TV, Herman melaporkan. Gubernur Provinsi Papua Selatan Apollo Savanpo dan wakilnya Paskalis Imadawa melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bovendigul sekaligus safari Ramadan bersama umat Muslim. Usai dilantik oleh Presiden Prabowo beberapa waktu lalu, Gubernur Provinsi Papua Selatan Apollo Savanpo dan wakilnya Paskalis Imadawa beserta jajarannya melakukan kunjungan kerja pertama ke Bovendigul. Selain itu, kunker ini juga sekaligus akan melakukan safari Ramadan bersama umat Muslim di Bovendigul. Diketahui setelah tiba di Bandara Udara Tanah Merah, Gubernur Apollo Savanpo dan rombongan disambut pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati Bovendigul Hengki Jaluo dan jajarannya. Setelah acara penyambutan, Gubernur Papua Selatan melanjutkan kunjungan ke distrik Arimau. Di sana, Gubernur lebih banyak berbicara mengenai infrastruktur dasar, seperti jalan dan jembatan, air bersih, peningkatan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Namun, sebagai akademisi dan pemerhati pendidikan, Gubernur Savanpo lebih banyak menekankan kepada masyarakat Arimau untuk memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Dan kami mohon bantuan bapak-bapak dan mama juga harus marah anak-anak yang tidak sekolah. Dulu kami orang tua pukul dari betis, pastor, suster, bruder, mereka pukul kita dengan penggaris, betis di pantat di belakang kalau kita malas. Kalau dulu orang tua manja-manja kita, orang tua sayang-sayang kita, mungkin kita tidak sekolah, mungkin kita tinggal saya di kampung. Tapi karena orang tua itu tegas, mereka paksa kita ke sekolah, bahkan mereka antar kita ke sekolah, maka kita bisa berhasil seperti saat ini. Saya, Bapak Ketua RP, Bapak Bupati, saudara-saudara anggota DPR, para kepala dinas, kita bisa berhasil semua ini karena dulu orang tua bimbing. Oleh karena itu, kalau kita juga saat ini mau supaya anak-anak kita yang ada di sini sekarang bisa jadi orang yang berhasil di masa yang akan datang, maka Bapak Ibu harus bimbing mereka. Tidak ada orang lain lagi yang bisa bimbing, hanya kita sendiri yang bisa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Sekali lagi saya mengajak seluruh masyarakat, mari kita hantar anak-anak kita bimbing anak-anak kita dampingi, kita kaderkan mereka menjadi pemimpin besar. Kedepan, pemerintah Provinsi Papua Selatan bersama kabupaten akan berkoordinasi untuk lebih memperhatikan pendidikan di daerah ini, baik dari segi fasilitas, sumber daya manusia, hingga kurikulum yang diterapkan dari tingkat dasar hingga menengah. Meski demikian, dukungan orang tua juga sangat diharapkan untuk mengarahkan anak-anaknya, karena masa depan mereka berada di tangan kedua orang tua. Tim Liputan Digul TV melaporkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, jangan kemana-mana. Info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
Ini tolong diterima ya Pak. Nggak perlu, Pak. Terima ya Pak ya. Saya jamin aman. Tidak. Saya tidak mau terima, Pak. Pemberian gratifikasi dan suap yang diterima oleh aparatur negara termasuk dalam tindak korupsi. Pemberi dan penerima diancam dengan hukuman pidana. Mari bersama bangun budaya anti korupsi demi terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih dan berintegritas tinggi. Berani ambil sikap untuk bersih dari celah korupsi. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. SMAK Santa Maria melaksanakan kegiatan rekoleksi bagi siswa-siswinya di Aula Cendrawasih, Paroki Hati Kudus Tanah Merah. Rekoleksi ini bertujuan membangun kerohanian dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Sekolah Menengah Agama Katolik Santa Maria melaksanakan kegiatan rekoleksi bagi siswa-siswinya di Aula Cendrawasih, Paroki Hati Kudus Tanah Merah pada Sabtu 22 Maret lalu. Rekoleksi tersebut merupakan program tahunan yang wajib diikuti oleh seluruh siswa-siswi dengan tujuan untuk membangun kerohanian dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Berdasarkan program sekolah, dalam 1 tahun ajaran rekoleksi di SMAK Santa Maria wajib dilakukan 3 kali, di mana salah satu dikhususkan untuk kelas 12 atau siswa akhir. Namun pada rekoleksi ini diikuti oleh 42 siswa dari jumlah 102 peserta didik di SMAK Santa Maria Tanah Merah. Hal ini dikarenakan setelah mengikuti ujian tengah semester, sebagian siswa-siswinya telah berlibur dan lainnya sedang mengikuti seleksi penerimaan Polri. Kegiatan rekoleksi merupakan program tahunan yang biasa dilakukan untuk seluruh siswa-siswi, dan untuk kelas 12 secara khusus akan mengikuti program ini sebelum menyelesaikan studi dari sekolah tersebut. Rekoleksi yang mengambil tema revolusi hati dan pikiran ini harus dilaksanakan pada bulan Februari lalu, namun terkendala sehingga baru dilaksanakan di minggu kedua bulan Maret. Yang kedua, mengembangkan bakat dalam dirimu. Nah, kalau kamu jadi kegiatan rekoleksi ini merupakan program tahunan yang dilaksanakan biasanya untuk kelas 10, 11, dan 12, dan juga ada untuk kelas 12 secara khusus sebelum selesai dari SMAK Santa Maria Tanah Merah. Dan hari ini kita bersyukur karena kita akhirnya setelah menunda, harusnya kita melaksanakan rekoleksi di bulan Februari, tetapi karena satu dan lain hal kami baru bisa melaksanakannya di bulan ini, di bulan Maret. Dan kali ini tema rekoleksi kita adalah revolusi hati dan pikiran. Dan kami berharap melalui rekoleksi ini anak-anak semakin memiliki hati dan pikiran yang baik, berevolusi menjadi hati dan pikiran yang sehat, yang tertuju kepada Kristus, dan bisa menjadi katekis-katekis muda yang memberkati serta memiliki iman yang teguh di dalam Kristus. Pada pelaksanaan kegiatan rekoleksi diawali dengan ibadah sabda yang dipimpin oleh Pastor Emon Pasak MSC. Kemudian dilanjutkan dengan pengantar dan materi pengembangan diri yang dibawakan Suster Olivia PBHK. Selanjutnya Suster Alexia KYM juga ikut membawakan materi tentang bagaimana mengarahkan hati dan pikiran kepada Kristus, dan ditutup dengan adorasi atau penghormatan kepada hati kudus Yesus yang kembali dipimpin oleh Pastor Emon Pasak MSC. Diharapkan dengan mengikuti seluruh kegiatan keagamaan dapat memperkuat iman siswa dan menjadikan Kristus sebagai landasan hidup, sehingga terhindar dari pengaruh yang buruk serta berproses lebih baik dan berguna bagi nusa dan bangsa. yang ada apa?
Tim Liputan Digul TV, Anies melaporkan. Tidak termotivasi, Bapak-bapak dan Pak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, gut bagenep, gut bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Fernando Kakurung mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.